pemirsa Fibis News, kembali lagi bersama saya Wawis Darta dalam program Fibis Weekly Sentiment untuk IHSG, di mana kita akan kembali membahas bagaimana potensi pergerakan IHSG pada minggu ini. Sebelumnya kita akan sedikit mereview bagaimana performa dari Bursa Saham Indonesia selama pekan lalu. Pada pekan lalu tampak secara umum Bursa Saham Indonesia mengalami penguatan, di mana IHSG kembali berhasil mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah yang baru. Namun pada akhirnya IHSG dapat dilihat secara mingguan ditutup naik sebesar 0,78% ke posisi 5.145,683. Sedangkan untuk indeks saham-saham blue chips yakni indeks LQ45 juga tercatat naik 0,99% ke posisi 870,028. Secara sektoral juga tampak secara umum sektor di Bursa Saham Indonesia mengalami penguatan, terutama untuk sektor barang konsumsi yang dapat dilihat mengalami penguatan tajam sebesar 8,23%. Sedangkan untuk indeks manufaktur juga menguat cukup signifikan sebesar 3,14%. Lalu sedangkan untuk sektor tambang justru mengalami penurunan sebesar 3,31%. Selanjutnya kita akan melihat faktor fundamental apa saja yang berpotensi mempengaruhi pergerakan IHSG. Untuk minggu ini tampaknya fundamental positif cenderung masih sangat dominan. Untuk fundamental positif yang pertama tampaknya datang dari kebijakan Perdana Menteri Shinzo Abe Jepang, yang dimana ia mendukung praktek leasing dalam rangka mendorong belanja modal di Jepang. Selain itu dalam programnya Shinzo Abe juga akan berfokus pada industri pertanian dan ekspor infrastruktur. Hal ini dilakukan dalam rangka terus mendorong pertumbuhan ekonomi di Jepang sendiri. Selanjutnya dari China, dengan indikasi melambatnya perekonomian China, tampaknya saat ini investor mengekspektasikan bahwa pemerintah China akan mulai mengurangi pengetatan di sektor propertinya. Selanjutnya adalah pada minggu lalu data ekonomi Amerika Serikat tampaknya cukup memuaskan para investor. Penjualan retail Amerika Serikat dilaporkan bertumbuh sebesar 0,1% untuk periode April 2013 setelah sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 0,5%. Sedangkan data building permits dilaporkan meningkat menjadi 1,02 juta dari sebelumnya 0,89 juta. Sementara itu untuk data preliminary UOM consumer sentiment juga meningkat menjadi 83,7 dari sebelumnya 76,4. Yang terakhir, fundamental positif yang terakhir datang dari Bank Indonesia, di mana BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunganya stabil di level 5,75% pada pekan lalu. Selanjutnya untuk fundamental negatif, di mana saat ini yang menjadi isu utama adalah melambatnya perekonomian dari Indonesia sendiri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 6,02% di kuartal pertama 2013 seperti yang dilaporkan oleh BPS sebelumnya, dari periode yang sama tahun 2012 sebesar 6,3%. Namun inflasi secara umum mengalami peningkatan yang signifikan selama periode bulan Februari hingga April 2013, di mana inflasi tahunan hampir menyentuh angka 6% di bulan Maret 2013. Dengan begitu perlu diwaspadai potensi dinaikannya BI rate, apalagi jika bulan Ramadan nanti mengakibatkan terjadinya percepatan laju inflasi dari Indonesia. Sebagai informasi, target inflasi dari Bank Indonesia untuk tahun 2013 adalah 4,5% dengan deviasi plus minus 1%. Jika dilihat dari inflasi Februari, Maret, dan April dapat dilihat angkanya sudah mencapai di atas angka 5%. Selanjutnya beberapa data penting yang perlu diperhatikan pada minggu ini antara lain seperti monetary policy statement dari Bank of Japan serta data existing home sales Amerika Serikat pada hari Rabu, lalu rilis FOMC meeting minutes Amerika Serikat, data HSBC flash manufacturing PMI, data klaim pengangguran dari Amerika Serikat, serta data new home sales dari Amerika Serikat pada hari Kamis. Yang terakhir adalah data core durable goods orders dari Amerika Serikat pada hari Jumat mendatang. Selanjutnya untuk lebih jelasnya melihat pergerakan IHSG, mari kita lihat chart berikut ini.
dapat dilihat bahwa IHSG tampaknya saat ini masih berada dalam momentum yang menguat dengan resistance berikut yang kemungkinan akan dicapai oleh IHSG dalam waktu dekat berada pada kisaran 5.330. Namun sebelum itu tentunya perlu diwaspadai potensi terjadinya koreksi jangka pendek di mana saat ini indikator teknikal menunjukkan bahwa IHSG sudah mendekati level jenuh beli atau overbought. Baik, secara kesimpulannya, secara fundamental saat ini kondisi bursa saham Indonesia masih sangat bullish. Sedangkan secara teknikal, setelah mengalami penguatan yang signifikan selama beberapa minggu belakangan ini, tampaknya laju penguatan dari IHSG cenderung melambat. Baik pemirsa, demikianlah Fibis Weekly Sentiment IHSG untuk kali ini. Bersama saya Wayu Sidarta, selamat berinvestasi dan salam Fibis.